Bab 746. Di hadapan semua orang, Tuan Li memanggil pemilik Yu Tianle, dan pemilik keluarga Li sangat marah. Anak-anak lain dari keluarga Li saling memandang, dan tidak ada yang berani berbicara. Anak baik, Tuan Li, Anda mulai hari ini, tidak lagi bermarga Li, Tur bermarga. Saya mengizinkan Anda untuk percaya pada Tur. Anda Tianle tertawa. Terima kasih Tuan. Li Bazu menundukkan kepalanya dan dengan hormat. Baginya, tetap yang paling penting untuk hidup, apa keluarga. Siapa namamu? Tidak layak disebut. Anak-anak lain dari keluarga Li sedang dalam suasana hati yang buruk, dan mereka juga ingin hidup. Tinju Master Li Jia mengepal dan mencicit. Tuan Li, saya seharusnya tidak mengusir Karen, yang paling seharusnya adalah Anda. Kepala keluarga Li sangat marah. Dia menyesali bagaimana dia memperlakukan Karen Li saat itu, meninggalkan orang-orang seperti Li Overlord. Sebenarnya dikhianati sekarang dan menjadi anjing. Apakah hidup lebih penting daripada harga diri? Ayah, jangan bicarakan itu, kamu juga datang ke sini. Kamu bisa hidup ketika kamu datang. Liba berkata kepada keturunan You Jia lainnya. Anak-anak You Jia saling memandang. Tidak ada yang berani bergerak. Yu Tianle tersenyum, tetapi jika kamu datang, kamu mati. Datang dan beri saya ledakan, dan saya akan menghadiahi Anda dengan nama keluarga yang sama dengan keluarga saya. Mata kepala keluarga Li berwarna merah darah. Ditutupi oleh rasa malu. Ayah, aku ingin hidup. Kakek, aku juga ingin hidup. Kakek, maafkan aku juga ingin hidup. Satu demi satu, semua keturunan keluarga Li datang, dan mereka meneteskan air mata dan bersujud kepada Yu Tianle. Satu persatu. Di keluarga Li, hanya pemilik keluarga Li yang sendirian, sangat kesepian. Yu Tianle tertawa terbahak-bahak, haha. Nah, mulai hari ini, Anda adalah nama keluarga. Anda adalah keturunan keluarga saya. Rumah, pemilik rumah. Keturunan keluarga Li menundukkan kepala karena malu dan tidak berani pergi menemui pemilik keluarga Li. Ayah, datang ke sini juga. Bertahan hidup lebih penting dari apapun. Tuan Li berkata. Ya, kakek, datang ke sini, tidak apa-apa. Baru saja mengubah nama keluarga. Nama belakangmu Li sama, tidak ada bedanya. Tidak perlu seperti ini. Kakek, ke sini, hanya bersujud dengan pemiliknya, sangat sederhana. Anak-anak dari keluarga Li menelepon. Kepala keluarga Li kesakitan. Apa yang diangkat? Ini adalah anak-anak Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa memanggil kepala orang lain tanpa malu-malu? Diam. Pemilik keluarga Li membenci, sejak hari ini, kamu bukan anggota keluarga Li. Anda harus ingat bahwa keluarga Li tidak menginginkan Anda. Anak-anak dari keluarga Li saling memandang. Bagi mereka, kelangsungan hidup lebih penting dari apapun, dan sisanya tidak relevan. Yu Tianle menyeringai, oh, sangat kurus, beri aku ketukan, kamu bisa bertahan, dan kamu bisa menjadi anak dari keluarga tersembunyi, mengapa kamu harus melakukannya? Diam, kamu. Guru Li maju selangkah demi selangkah, tanpa rasa takut. Aku terlalu tua untuk berlutut. Kalau begitu aku akan mencari seseorang untuk membantumu berlutut. Saya suka orang lain berlutut untuk saya, terutama Anda. Yu Tianle menyeringai memberi isyarat, kamu Tuan, pergi. Biarkan dia berlutut. Pemilik rumah, dia adalah aku. Tuan Li ragu-ragu. Terkunci. Sebuah tamparan jatuh di wajahnya. Pipi tuannya merah. Dia kesal, tetapi dia tidak berani berbicara dengan marah, hanya satu langkah ke atas gunung, tidak ada seorang pun dari keluarga Li yang turun, dia menundukkan kepalanya. Ayah, jadilah sedikit lebih menyenangkan. Tuan Li membanjiri hatinya. Diam. Pemilik keluarga Li marah karena dia melangkah maju dan memukul tinjunya. Ledakan. Tuan Li menghadapi serangan. Pemilik keluarga Li jatuh. Mulut muntah darah, tergeletak di tanah yang canggung. Ayah, kamu sudah tua, kamu selalu bingung. Liba memiliki ekspresi kosong. Aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Kepala keluarga Li memanjat, dan darah terus keluar dari mulutnya. Tidak, kamu akhirnya harus menyesali bahwa Karen Li tertinggal. Tuan Li sangat galak dan marah. Hal terakhir yang aku sesali adalah dia. Kamu Tuan, apakah kamu belum melakukannya? Anda Tianle dengan malas mendesak. Iya, pemiliknya. Tuan Li ragu-ragu selama 3 detik. Pemiliknya, ayah saya masih memiliki peran untuk bertahan hidup. Kamu bisa memimpin Karen Li ke sini. Oh, tidak. Karen Li ditendang olehmu, dan tidak memiliki perasaan padamu, kamu masih berharap dia datang untukmu juga. Yu Tianle tidak memiliki kemanusiaan, dan pemikirannya sama. Bagaimana mungkin Karen Li datang? Biarkan dia berlutut. Aku bisa membiarkan dia pergi. Jika tidak, Yu Batian, kamu mati. Lord Li tanpa ekspresi, dan dia berjalan ke ayahnya dan menendang. Kepala keluarga Li berbalik dan berlutut, tulang lututnya pecah. Anak-anak dari keluarga Li tidak berbicara sendiri, jadi mereka tidak berani melihat ke atas. Ayah, jangan salahkan aku. Tuan Li kembali. Haha, kerja bagus. Pergi. Anda bisa mengikuti saya. Anda Tianle tertawa. Bawa orang pergi. Keturunan keluarga Li menundukkan kepala mereka dan mengikuti, dan Tuan Li juga mengikuti. Dia bahkan lebih membenci Karen Li. Ini semua Anda. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuhnya? Tanya seorang pengawal. Membunuh. Mengapa membunuhnya? Harga diri abadi yang lama ini telah diinjak-injak oleh saya. Setelah dia pergi, dia pasti akan bunuh diri. Dibandingkan dengan saya, dia bunuh diri sendiri. Balas dendam pada Karen Li itu bahkan tidak lebih besar. Anda Tianle sebuah mengangkat bahu menyeringai. Dimengerti, Tuan muda. Yu Tianle tersenyum, sekarang baru permulaan, Richard, Karen Li, kalian berdua akan menyesalinya. Diam, maafkan aku seharusnya tidak mengusirmu, atau hal-hal hari ini tidak akan pernah terjadi, semuanya adalah penderitaan kita sendiri, semuanya adalah kesalahan kita sendiri. Kepala keluarga Li menyesalinya. Jika Karen Li tidak dikeluarkan dari awal, apa yang dapat Anda lakukan jika Karen Li duduk di kota dan mengunjungi Tianle? Tulang keluarga itu penting. Tulang Tuan Li telah melunak, dan semua orang juga telah melunak. Orang yang tidak memiliki wajah dan kulit telah menjadi ayah. Kepala keluarga Li menatap pecahan kaca di tanah. Dia mengulurkan tangan dan perlahan mengambilnya. Karen Li dan Richard keluar. Bu, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Richard tidak begitu mengerti. Karen Li benar-benar tiba di perusahaan teknologinya. Untuk apa ini? Beri kamu pakaian yang bagus. Hari berikutnya, itu akan sangat berbahaya. Apakah kamu tahu? Karen Li Yun berangin. Richard mengerti, dan masuk bersama ibunya.
Ada segalanya di perusahaan teknologi, termasuk obat-obatan swadaya, dan logam khusus. Karen Lee membawa Richard satu set ke segala arah, dan merasa itu perlu. Tangan dan kaki terlindungi sehingga efektivitas tempurnya tinggi. Namun, ketika Richard digantikan, dia melihat ibunya menjawab panggilan telepon dan tidak pernah melihat ibunya pindah lagi. Richard datang dan berkata, "Ibu, ada apa denganmu?" Mata Li Qing tertutup dan air mata keluar. Bab 747. Kakekmu sudah meninggal, bunuh diri. Karen Lee menghapus air matanya, dan jantungnya berfluktuasi. Bagi ayahnya, Karen Lee benar-benar tak terlukiskan. Dari usia muda hingga besar, dia tidak sebaik seorang pelayan wanita. Dia tidak hanya diperlakukan berbeda dari kakak laki-lakinya, hari demi hari. Dia bahkan tidak punya uang untuk belajar. Bagaimanapun, dia membenci Karen Lee dan tanpa syarat. Apa yang dilakukan Karen Lee, selama itu adalah 1 sen dari keluarga bunga, dia akan mengatakannya. Ketika Karen Lee mulai menghasilkan uang sendiri, dia miskin, dan dia tidak mendukungnya sama sekali, bahkan jika dia tidak punya poin. Karen Lee tidak memiliki keluhan, dan merasa bahwa dia dapat membesarkan dirinya untuk tumbuh dewasa, itu sudah cukup, sehingga Karen Lee telah tumbuh lebih besar, melakukannya, dan diam-diam membantu keluarga Lee. Miliaran dolar dibawa ke keluarga Lee setiap tahun, dan keuntungan hingga ratusan dolar semuanya dikeluarkan oleh Karen Lee sendiri. Selama lebih dari 10 tahun, ada ribuan dolar, yang dibawa oleh humor Li Qing kepada keluarga Lee yang melahirkannya. Belum lama ini, Karen Lee juga dikeluarkan dari keluarga Lee. Dia kejam dan terpotong. Karen Lee, yang memiliki perasaan nostalgia, tidak dapat melanjutkan, bahkan jika tidak, dia akan selalu menghasilkan uang untuk keluarga Lee, untuk anggota keluarga yang hanya memikirkan uangnya sendiri, hancurkan saja. Hal lain yang tidak bisa ditoleransi Karen Lee adalah dia telah menyetujui Tuan Lee untuk membunuh Richard. Karen Lee tidak bisa mentolerirnya. Richard adalah keuntungan terbesarnya. Karena itu, Karen Lee sudah merasa pantas untuknya. Tidak ada kasih sayang di masa depan, dan ketika Anda bertemu, Anda hanya perlu menganggukkan kepala, tetapi, mati. Karen Lee memiliki emosi yang kompleks. Richard tercengang. Apakah keluarga Lee bunuh diri? Richard segera mengerti apa yang sedang terjadi. Anda Tianle tertipu. Kalau tidak, mengapa pemilik keluarga Lee bunuh diri? Bagaimana dengan tuan-tuan itu? Richard ingin memikirkannya, itu pasti Guis Hun Yu Tianle. Bu, ini Cher, aku ingin tinggal sebentar, kamu pergi dulu, Betty menunggu di dalam, kata Karen Lee. Tidak ada yang menghibur tentang Richard. Untuk kakek ini, Richard tidak punya perasaan. Ketika tiba-tiba mendengar berita ini, Richard tidak sedih. Bahkan ada spesiesnya. Berbahagialah. Siapa yang memintanya untuk mendorong ibunya keluar dari keluarga Lee seperti itu? Anda tahu, kekuatan ibu saat itu, Anda dapat menghancurkan keluarga Lee. Sekarang dia telah memalingkan wajahnya dan menjadi orang asing, apa yang dia lakukan padamu? Jika itu Richard, Richard pasti tidak akan memberikannya. Ibu sebenarnya berhati lembut, jika tidak Anda tidak akan meletakkan mawar hitam pada saat itu, tetapi juga menempatkan sisi Wen. Tidak mungkin berhati lembut. Beruntung bagi Lee saat itu. Richard keluar dari mobil, Karen Lee terdiam selama 3 detik, menghela nafas, dan memanggil, "Ho menguburkan ayahku, ya, Ho mengubur, aku akan pergi ketika aku punya waktu." Richard datang ke perusahaan teknologi sendirian. Betty membawa Richard untuk berganti pakaian. Sekarang dia meningkatkan kekuatannya. Dengan tidak adanya waktu, memperlengkapi dirinya adalah cara yang paling langsung. Proses ini tidak memakan waktu lama. Richard sudah memiliki 1 set peralatan baru, dan semua tangan dan kaki dilindungi oleh pelindung lunak, yang lebih aman dan lebih mampu bermain. Richard dikemas dan beberapa pil pertolongan pertama diambil, bagaimanapun, peralatannya berlimpah. Pada saat ini, sang ibu masuk. Dapat dilihat bahwa sang ibu masih sedih, dan Richard tidak berbicara. Dia mungkin tertawa karena dia tidak sedih. Itu membuat ibunya mendengarnya, bukankah itu memalukan? Lebih baik diam. Sang ibu masuk tanpa sepatah kata pun. Richard menunggu sebentar. Bu, Betty keluar dari perusahaan teknologi. Ibu masih tidak berkata apa-apa. Ketika dia pergi ke suatu tempat, dia berhenti. Cher, apakah kamu ingin mengunjungi kakekmu sekarang? Karen Lee masih ingin melihat pandangan terakhir ayahnya, meskipun ayah ini tidak pernah membuatnya merasa seperti seorang ayah. Orang-orang dari keluarga Lee telah pergi. Dia berjalan sendirian, dan Karen Lee masih tidak tahan. Ibu, ya. Richard tidak mau dalam hatinya, tetapi ibu ingin melihat apa yang bisa dilakukan. Baiklah, kalau begitu pergi sekarang. Karen Lee melaju melewati. Tiba di keluarga Lee. Laki-laki Karen Lee sudah menangani tubuh kepala keluarga Lee, tenggorokannya dipotong oleh kaca, dan dia masih meraih gelas dengan darah di tangannya. Richard tampak tanpa ekspresi, dan Karen Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia secara pribadi membawanya ke dalam mobil. Richard berpikir, Yu Tianle berpikir untuk melakukan ini untuk membiarkan guru Lee menyusul dirinya dan ibunya. Ide ini sangat kejam. Bagaimanapun, Richard merasa malu. Setelah menangani tubuh pemilik keluarga Lee, Karen Lee, Richard, dan Betty naik kereta dan pergi. Karen Lee mengirim ayahnya melalui kaca spion untuk perjalanan terakhir dan pergi dari sini dengan bensin. Richard tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke rumah, ibu, Betty sedang mempersiapkan diri secara intensif untuk menghadapi Yu Tianle. Bagaimana mengatakan, Yu Tianle mengambil posisi kepala rumah, meskipun sudah maju, tetapi masih dalam rencana ibu, jadi ikuti saja rencana awal. Richard masih memegang pegangan Yu Tianle, berpikir kapan harus memberinya pegangan ini. Seharusnya tidak jauh, ekspresi apa yang akan Yu Tianle miliki saat itu. Richard tidak terlalu memikirkannya. Mentalitas Yu Tianle berbeda sekarang. Pegangan semacam ini mungkin tidak banyak berguna baginya. Sebagai gantinya, Du Peixin menelepon dan merinci situasi di sisi lain kasino. Bisnisnya sangat bagus, dan Richard juga senang. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ini adalah bisnis pertama saya di Amerika Serikat? Richard telah mengatur banyak orang di sana sebagai keamanan. Pastikan Yu Tianle tidak akan membuat masalah di sana. Apa yang Richard tidak tahu adalah bahwa Alice sangat berbahaya di sini. Itu benar, Yu Tianle terakhir kali tahu bahwa Richard dan Alice memiliki hubungan yang baik. Kalau tidak, mengapa mereka memulai untuk Alice? Jadi pertama, arahkan jari ke Alice. Wow. Di pintu rumah Alice, banyak orang tiba-tiba muncul. Ini adalah pengawal elit rumah. Mereka keluar, tidak ada yang bisa menolak. Emily, kamu pergi dulu.
Alice menemukan masalahnya sejak lama. Sekarang dia tahu tentang situasi ini, Yu Tianlei memanggil seseorang. Ketika dia mengetahui bahwa You Jia telah mengubah pemiliknya lagi, atau adalah Yu Tianlei, dia sudah tahu bahwa Yu Tianlei akan datang untuk menemukannya. Karena hal terakhir. Bu, apa yang terjadi? Emily panik. Di luar sedang hujan. Berderak, takut mati. Kamu Tianlei memanggil seseorang, kamu pergi dulu. Alice Lamili keluar. Memberitahu pengawal untuk mengirim Emily pergi, Emily berjuang tanpa hasil, telah dibawa pergi oleh pengawal secara paksa. Gemuruh. Di luar rumah, seperti pemandangan, Alice mengeluarkan pistolnya sendiri dan melemparkan pelatuknya. Bunuh satu adalah satu. Dia juga seorang penembak jitu. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah bom terbang menuju sisi ini, langsung ke Alice. Bab 748. Alice adalah pedagang senjata dan tahu semua jenis bom di seluruh dunia. Dia tahu bom ini karena dia yang membuatnya. Rentang ledakannya sangat besar. Melihat bom itu dijatuhkan, Alice langsung membuat keputusan. Saat bom jatuh, tangannya mungkin patah. Dia menembakkan pistol ke bom. Gemuruh. Bom yang jatuh meledak. Gelombang ledakan yang mengerikan menyebabkan Alice yang baru saja menemukan penutupnya jatuh ke tanah dan pakaiannya robek. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor. Untungnya, Anda bisa bertahan. Gemuruh. Baku tembak ini berlangsung lebih dari 10 menit, dan tiba-tiba sunyi. Keheningan yang mengerikan. Satu-satunya Alice yang hidup berdiri, dia tahu apa artinya, semua anggota penjaga keluarga sudah mati, hanya dia yang masih hidup. Wow, orang-orang bersenjata lengkap mendekat. Datang dari segala arah, setiap orang memiliki pistol di tangannya, dan langsung mengarahkan moncong dinginnya ke Alice. Alice, letakkan pistolnya. Itu adalah seorang wanita yang memimpin. Tidak peduli sampai ekstrim. Dia hanya patuh mengunjungi Tianlei sekarang. Perintah Yu Tianlei adalah mengembalikan Alice ribbon. Alice terdiam selama 3 detik dan menembak tiba-tiba. 5 orang tewas. Jika kamu mati, apa yang kamu takutkan? Namun, menabrak. Sebuah peluru datang dan menembak melalui tangan Alice. Ledakan. Pistol Alice jatuh ke tanah. Dia menahan rasa sakit dan ingin mengambil pistol. Wanita itu datang hanya dengan satu kaki. Alice mencengkeram perutnya dan jatuh ke tanah, wajahnya memutih. Tanpa kekuatan untuk bangun, kaki wanita itu, bahkan seorang ahli pertempuran, tidak tahan. Kemampuan Alice untuk tidak pusing dianggap kebugaran fisik yang baik, dan diganti dengan yang lain, dia berteriak bahwa dia meninggal. Bawa dia pergi. Wanita itu berbalik dan pergi. Pria bersenjata lengkap itu mengepung Alice dan dengan paksa membawa Alice pergi. Bagi mereka, Alice saat ini, 4 keluarga besar saat ini, rentan. Kekuatan keluarga tersembunyi tidak sebanding dengan 4 keluarga besar. Penjaga keluarga ini dapat dihancurkan dengan santai, selama Yu Tianlei memberi perintah. Oh, Alice, mari kita bertemu lagi. Rindukan saya. Yu Tianlei tertawa terbahak-bahak, Alice, yang masih memiliki pesona, pakaiannya compang camping, dan dia memiliki perasaan liar. Alice berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali Yu Tianlei meminta bom padanya. Itu dia. Dia sudah terbiasa. Jika bukan Richard terakhir kali, dia mungkin telah disiksa oleh Yu Tianlei sejak lama, tetapi sekarang masih di sini. Dengar, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Richard, apakah kamu terjadi padanya? Anda Tianlei mencibir. Apa yang kau bicarakan? Alice marah, panik, dan hal-hal Richard, sama sekali tidak bisa memberitahu orang lain. Tidak bisa mengakuinya. Jadi, sampah Richard, bagaimana aku bisa bermain denganmu? Alice, bagaimana Anda merawatnya? Omong-omong, Alice, tahu apa yang saya di sini untuk membiarkan Anda lakukan? Yu Tianlei mengulurkan tangan dan meraih wajah Alice. Kau lepaskan. Alice takut. Sebagai seorang wanita, dia melihat apa yang Yu Tianlei pikirkan tentang dia. Dia takut. Dia sudah menentukan bahwa Richard adalah pria keduanya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan pria lain mendapatkan tubuh mereka. Ini adalah pengkhianatan untuk Richard. Haha, kamu ada di tanganku, biarkan aku melepaskannya. Mengapa saya membiarkan Anda datang? Untuk apa? Anda tahu, terakhir kali Richard adalah untuk Anda, jadi bagi saya, tampaknya Anda ada dalam pikiran Richard. Sekarang, mari kita coba lihat apakah Richard akan datang untuk menyelamatkanmu. Anda Tianlei tertawa terbahak-bahak. Langkah demi langkah untuk menyiksa orang di sekitar Richard, kesenangan seperti ini sangat bagus. Ini adalah balas dendam pada Richard. Panggil Richard. Tolong beritahu dia bahwa Anda ada di tangan saya, hubungi saya, dan saya akan membiarkan Anda pergi. Anda Tianlei tertawa tidak normal. Mengapa dia melepaskan Alice? Juga di depan Richard. Langkah demi langkah untuk menyiksa Alice, biarkan Richard melihat bahwa orang yang dia kenal mati kesakitan, jadi itu sudah cukup. Aku tidak akan menelepon. Alice tak tergoyahkan. Ketika Richard datang ke sini, itu jelas menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke gerbang hantu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini bukan apa yang bisa kamu katakan. Kamu tahu. Yu Tianlei tersenyum sinis, tangannya telah berubah. Alice takut, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Jika aku tidak menelepon, aku akan melakukan sesuatu padamu, Alice kau. Yu Tianlei tiba-tiba kesal, dia menemukan bahwa mulut Alice tiba-tiba berdarah. Apa ini? Gigitan lidah. Yu Tianlei melepaskan, Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Ini benar-benar bukan apa yang Yu Tianlei pikirkan. Bagaimana mengatakan, Alice juga kepala keluarga besar, dan dia tidak bisa menanggung beban. Apakah ini akan bunuh diri? Namun, Yu Tianlei juga tertawa. Bagaimanapun, dia punya ide yang salah barusan. Bagaimana bisa Richard menyentuh wanita kaku seperti Alice? Ini tidak mungkin. Tanpa dihina oleh Richard, maka ada sedikit nilai main. Mulut Alice tidak sadarkan diri, matanya yang berdarah menatapnya. Dia tidak menyesali apa yang baru saja terjadi, dan dia tidak bisa mengkhianati Richard bahkan jika dia mati secara sukarela. Lupakan saja, kamu datang. Entah itu perkelahian atau kutukan, saya ingin dia memanggil Richard secara pribadi untuk meminta bantuan, Yu Tianlei menjadi malas. Baginya, Alice masih belum bisa mati. Ya Tuan. Seorang wanita datang dan menggunakan kemampuannya untuk membuat Alice menyerah. Alice menutup matanya. Tahan siksaan. Yu Tianlei terlihat semakin tidak sabar, dan Alice terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, kematian tidak akan membiarkannya berbicara. Yu Tianlei mengerikan, dia memikirkan metode lain yang pasti akan memungkinkan Alice melakukan panggilan ini.
Pesawat Emily diserang oleh pengawal ketika dia pergi, dan tangki bahan bakarnya bocor. Dia terpaksa turun di hutan belantara, dia sekarang akan mencari seseorang untuk membantu. Richard, orang pertama yang dia pikirkan, adalah Richard. Dia harus menemukan cara untuk menemukan Richard. Dia berlari di hutan sendirian. Dia sudah terluka. Dia sangat khawatir tentang bagaimana ibunya Alice. Apakah itu sudah menderita secara tak terduga? Dia tidak berani memikirkannya. Tiba-tiba, ada gerakan. Emily waspada untuk menemukan tempat berlindung. Wow, lah, seseorang bergegas mendekat, bersenjata lengkap. Emily terkejut. Ini semua orang di rumah. Ah, tidak. Emily berlari dengan liar, tetapi seorang pria menyeringai dan menendangnya. Bagaimana Emily bisa menolak? Berteriak sampai mati. Pria itu menjemput Emily dan naik pesawat untuk pergi. Oh, menemukannya. Alice, kurasa kamu tidak bisa melakukan panggilan ini. Anda Tianle menyeringai-menyeringai. Bab 749. Richard belum tahu tentang Alice dan Emily. Setelah dia dan ibunya kembali dari perusahaan teknologi, Richard pergi ke sisi kasinonya. Juga memutuskan bahwa kasino baik-baik saja, Richard merasa nyaman. Du Peixin telah mengatur penjagaan yang ketat, dan tidak ada masalah. Tapi Richard tahu bahwa begitu terjadi kesalahan, kasino baru ini akan berakhir. Saya menjelaskan kepada Du Peixin secara langsung, Du Peixin berkata dengan serius bahwa jika terjadi kesalahan, dia akan bertanggung jawab. Richard tidak perlu melakukan ini, dia hanya perlu berhati-hati. Sederhana dan Du Pei hati jelaskan. Richard kembali dari kasinonya. Logan dan Gracia semuanya kembali. Mari berdiskusi bersama. Selama proses ini, Richard tidak hadir, mengapa? Jika kekuatan Yu Tianle untuk mengendalikan rumah Anda terlalu kuat, haruskah dia mendengarkan ayahnya dan meminta bantuan Wan Ziwen? Richard tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi tahu bahwa Richard tidak ingin ibunya, Gracia, dan Logan mengalami kecelakaan. Pada saat itu, Richard tidak akan ragu. Karen Lee tiba-tiba menerima telepon, dia tertegun, Cher, partnermu, sesuatu terjadi pada Alice. Richard berdiri tiba-tiba. Apa? Apa yang terjadi dengan Alice? Apakah Anda Tianle? Mata Richard dingin dan tiba-tiba marah, Yu Tianle, beraninya kamu melakukan ini. Memigrasikan kemarahanmu ke Alice. Bu, aku tahu, aku akan keluar. Kata Richard dengan dingin. Karen Lee lebih tercengang. Tatapan Richard sangat menakutkan. Bagaimana mungkin Alice juga membuat Richard muncul seperti ini? Tunggu. Logan dan Gracia, termasuk Karen Lee, menghentikan Richard secara bersamaan. Sejak langkah ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, Cher, Yu Tianle harus mengendalikan Alice, lalu kamu bisa melihatnya, kamu bisa pergi, dan aku, Logan, Gracia pergi ke rumahmu. Karen Lee merasa itu tidak mungkin. Diseret. Anda Tianle harus dipukul. Aku ingin bersama Richard, kata Gracia sibuk. Bagaimana dia bisa yakin? Richard pergi menemui Yu Tianle sendirian, begitu berbahaya. Gracia, pihak Alice, harus segera menelepon untuk membiarkan Cher pergi sendiri. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Logan khawatir, tapi kata-kata Karen Lee masih masuk akal. Richard menyeret Yu Tianle pergi, dan mereka langsung pergi ke Youjia untuk mengontrol, yang juga merupakan metode yang baik. Kendalikan Youjia, maka Yu Tianle pasti akan panik. Richard juga akan jauh lebih aman, yang merupakan cara terbaik sekarang. Tapi, Gracia tidak bisa mengambil alih, dia mau tidak mau mendengarkan kata-kata Karen Lee. Suaminya, kamu harus berhati-hati. Gracia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kali ini adalah keluarga tersembunyi. Sehat. Richard menanyakan alamat ibunya. Sang ibu berkata, dan Richard ingat untuk pergi keluar. Karen Lee, Logan dan Gracia tidak berbicara. Richard pergi dan membungkam mereka. Gracia, kamu harus bersiap. Anda di sini untuk tinggal. Karen Lee mulai memberikan tugas. Dia dan Logan sama-sama pandai dalam serangan malam pribadi. Mereka berdua akan langsung ke rumah. Aku tidak mau, aku juga pergi. Gracia membantah. Karen Lee tercengang, Gracia menundukkan kepalanya, suaranya jauh lebih rendah, aku tidak menginginkannya, aku ingin pergi juga, jangan meremehkanku, aku akan melampauimu suatu hari nanti. Oke, silakan dan bersiaplah. Karen Lee setuju. Gracia berlari keluar untuk bersiap. Logan Mei melihat keluar sepanjang waktu, dan hatinya mengikuti Richard. Jangan khawatir, kemampuan Cher lebih baik dari Yu Tianle, jadi jangan khawatir, kata Karen Lee. Dia yakin akan Richard. Dalam hal ini, dia tidak menemukannya lagi. Dia bertemu dan bertahan, bahkan promosi yang sangat besar. Richard juga membutuhkan ini. Tidak ada yang bisa membantunya, semua pertumbuhan, masih membutuhkan dia untuk datang. Ah, Logan menghela napas. Apa gunanya khawatir? Ngomong-ngomong, memakai pelindung tubuh, kupikir mungkin ada kecelakaan kali ini. Kata Karen Lee. Indra keenamnya memberitahunya bahwa sesuatu akan terjadi tiba-tiba. Apa itu? Dia belum yakin, tapi pasti ada. Setelah bertahun-tahun, Karen Lee dapat hidup hingga saat ini, dia sangat percaya pada indra keenam. Logan tercengang, apa yang kamu rasakan? Bagi Karen Lee, Logan percaya 100%. Pikirkan saja ada kecelakaan, jadi berhati-hatilah, Karen Lee memikirkannya, hanya untuk mengatakannya. Sehat. Logan tidak merasa seperti ini sekarang, tapi tiba-tiba Karen Lee mengatakan bahwa dia juga merasakan hal ini. Kecelakaan seperti apa yang akan terjadi? Keduanya pergi untuk bersiap. Ketiganya keluar. Karen Lee memimpin dan terbang ke rumah. Betty tidak pergi. Semua industri Karen Lee berada di bawah pengawasan. Selama ada masalah di tempat itu, Betty akan segera menyelesaikannya. Richard pergi dari rumah dan langsung ke tema untuk pergi ke tempat di mana ibuku berkata. Dia telah mempersiapkan segalanya, tetapi setelah meninggalkan rumah, Richard tiba-tiba berhenti tanpa mengetahui alasannya. Sedikit jerawat di hati saya juga merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Apa yang terjadi? Richard tidak memikirkan apa itu. Saya memikirkannya sendiri. Mengemudi ke. Di tengah jalan, Richard menerima telepon dari bos di belakang layar dan mengatakan ada yang tidak beres. Richard tidak ingin pergi, tetapi Richard terus berjalan. Terakhir kali, bos di belakang layar berkata, apakah dia mengatur mata-mata di antara 3 keluarga rahasia? Tapi petunjuk apa yang akan dia berikan pada dirinya sendiri? Hal ini juga akan membuat Richard lebih percaya diri dalam menghadapi Yu Tianle. Kekasih kecil, kemana kamu akan pergi? Ketika tempat itu tiba, bos di belakang layar tercengang. Ekspresi Richard sangat serius.
Dia tahu kemana Richard pergi. Terlalu berbahaya. Richard tidak banyak bicara. Bos di belakang layar cemas. Dia tidak peduli sama sekali, dan mengeluarkan 3 bom kecil terakhir padanya untuk Richard. Faktanya, masih ada beberapa di tangan Richard. Anda menyimpannya sendiri, Richard tidak menginginkannya. Apa yang disebut masalah melihat kebenaran? Sekarang tidak ada masalah, Richard telah melihat perasaannya yang sebenarnya. Tidak, ambillah, kamu adalah kekasih kecilku, aku tidak bisa membiarkanmu mati, tahu. Bos di belakang layar semuanya merah. Bagaimana mengatakan, dia merasa sangat baik tentang Richard. Richard tidak bisa menolak, jadi dia mengambil satu dan membiarkannya menyimpan 2. Bos menggelengkan kepalanya di belakang layar. Richard Dao berkata, kakak, jangan katakan itu, kamu harus hidup. Bos di belakang layar menyimpannya, dan dia berkata, saya menerima pesan rahasia bahwa ada yang tidak beres dengan rumah Anda. Sesuatu. Richard tertegun. Ya, laki-laki saya memberitahu saya bahwa gudang rahasia di Youjia diambil oleh Anda. Yu Tianlei belum mengetahuinya. Siapa yang diambil? Richard tidak menyangka bos di belakang layar akan memberitahunya hal ini, mungkinkah ini indera keenamnya, dan alasan kecelakaan itu. Bab 750. Tidak tahu, di balik layar, dia juga baru saja mendapat berita dan memberitahu Richard untuk pertama kalinya. Dia tahu hubungan Richard baru-baru ini dengan Youjia. Richard berpikir, siapa yang melakukannya? Anda Tianlei masih belum jelas. Hal itu dilakukan secara diam-diam. Kakak, kamu tidak tahu apa-apa lagi. Tanya Richard. Pria kecil, jika aku tahu, akankah aku menyembunyikanmu? Ini juga benar. Bos di belakang layar benar-benar tidak menyembunyikan apapun dari Richard. Bahkan jika Richard bertanya berapa umurnya, dia mungkin tidak menyembunyikannya. Orang yang saya atur akhirnya ditemukan secara tidak sengaja, apakah menurut Anda itu ditemukan dengan sengaja? Bos di belakang layar merasa tidak enak. Richard mengerti bahwa Yu Tianlei belum tahu, dan benar-benar dapat menjelaskan bahwa orang-orang yang diatur kebanyakan ditemukan secara tidak sengaja. Aku tahu, saudari, aku pergi. Richard menggelengkan kepalanya dan harus pergi, jika tidak, Alice, Emily, mereka akan berada dalam bahaya besar. Peluk aku sekali. Bos di belakang layar berkedip dengan tulus. Richard tidak ragu-ragu, dengan lembut memeluknya sekaligus. Saat melepaskan, bos di belakang layar memeluk Richard sendiri. Apakah kamu tahu? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama, saya ingin seorang pria memeluk saya, Anda adalah yang pertama, bos di belakang layar sangat lembut hari ini. Richard terbatuk, tidak ada, biarkan aku tahan sebentar, katanya dengan enggan. Ini benar-benar pelukan pertama antara dia dan Richard. Rasanya sangat indah, yang membuat bos di belakang layar lebih yakin, bagaimana perasaannya tentang Richard. Richard tidak bergerak. Bos di belakang layar masuk akal, dia tahu bahwa Richard sangat ingin pergi dari sini. Lepaskan dia. Richard pergi tanpa penundaan. Bos di belakang layar menghela nafas dan menatap Richard yang pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, anak kecil, kamu mengaitkan jiwaku. Bu, ibu. Emily tertangkap. Dia melihat Alice yang tersiksa. Hatinya sangat sakit. Alice telah disiksa sampai mati pada saat ini, dia telah bertahan dengan sangat keras, tetapi bagaimanapun juga dia hanyalah seorang wanita. Sakit, dia tidak bergeming, tapi dia tidak tahan. Ibu, teriak Emily. Emily, bagaimana kabarmu? Anda Tianlei tersenyum sedikit. Emily dan Alice sangat mirip. Bahkan, mereka terlihat seperti saudara perempuan yang baru berusia beberapa tahun. Yu Tianlei, yang telah melihat terlalu banyak wanita, juga menganggap Emily cantik. Aku tidak baik, biarkan ibuku pergi. Emily menangis, sangat marah. Oh, tolong bantu saya membujuk ibumu untuk memanggil Richard untuk meminta bantuan, dan saya membiarkannya pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Telepon saja. Tidak ada pertarungan, sama sekali tidak ada pertarungan. Emily sangat bertekad. Memanggil Richard tidak berarti bahwa Richard akan dalam bahaya setelah datang. Mati saja sendiri, bagaimana Anda bisa mendapatkan Richard? Seperti yang seharusnya, Richard dibayar sekali. Emily tidak takut. Oh, kamu seperti ibumu Alice, biarkan aku menyukainya. Haha. Percikan air padaku dan bangunkan Alice, Yu Tianlei menyeringai muram. Guyuran. Air dingin memercik ke kepala Alice, dan Alice yang tidak sadar terbangun di bawah dingin ini. Dia melirik dengan bingung, dan setelah menemukan Emily yang juga tertangkap di sini, dia tampak berdarah. Emily. Mama, Emily menangis. Keluarga saya sendiri, di depan keluarga tersembunyi, sangat lemah sehingga masih masalah waktu. Jangan takut, jangan takut. Alice sangat menderita. Putrinya benar-benar tertangkap di sini. Bu, aku tidak takut. Tidak takut. Emily benar-benar tidak takut. Di tempat ini, dia memiliki kesadarannya sendiri. Emily, Yu Tianlei, lepaskan putriku. Anda membiarkan saya melakukan apapun yang Anda inginkan. Biarkan dia pergi. Alice hanyalah seorang ibu saat ini. Haha. Apakah Anda bersedia melakukan apa saja? Ini yang kamu katakan, lalu kamu panggil Richard sekarang, kamu biarkan dia datang ke sini. Alice di luar kendali. Di satu sisi adalah putrinya, di sisi lain adalah perasaan terbaik Richard, dia tidak bisa memilih. Yang lain. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku, aku berkata untuk membiarkan kamu menelepon. Kamu hanya menelepon, kalau tidak aku akan berada di depanmu. Hei, kamu tahu. Anda Tianlei tertawa. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Alice sangat melindungi Richard. Apakah Richard ada hubungannya dengan Emily? Kemudian Yu Tianlei menemukan cara balas dendam yang lebih baik. Kenakan topi pada Richard, oke. Jangan, Bu, jangan berkelahi. Anda tidak bisa membiarkan Richard datang, dia akan mati ketika dia datang. Emily menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menangis. Sama sekali tidak, terkunci. Anda Tianlei menamparkan wajah Emily. Kamu Tianlei, kamu binatang, jangan pukul putriku. Alice berteriak, emosinya semakin tak terkendali. Tamparan Emily sangat menyakitkan, dia tidak bersenandung, bagaimana dengan rasa sakitnya? Jangan lepaskan. Tidak menyakitkan. Haha. Yu Tianlei menamparkan Emily beberapa kali berturut-turut. Emily tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada air mata di matanya. Jangan berkelahi. Alice sedih dan putus asa. Dia berpikir bahwa ketika dia sendirian, tidak ada yang terjadi, tetapi tiba-tiba putrinya datang dan dia tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah makanan pembuka, saya akan bertanya lagi, tidak bisakah kamu mengalahkannya? Yu Tianlei melihat sosok Emily.
Sempurna hingga ekstrim. Dia senang. Emily, aku. Alice menggelengkan kepalanya dan air matanya menetes tanpa suara. Bu, aku tidak akan menyalahkanmu. Masalah besarnya adalah kematian, aku tidak takut. Emily juga tahu apa yang akan dilakukan Yu Tianle padanya selanjutnya. Dia juga memutuskan bahwa kematian tidak bisa membuat Yu Tianle memperlakukannya begitu banyak. Hal terpenting baginya sebagai seorang wanita harus diberikan kepada orang yang disukainya. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita siksaan seperti ini, bukan? Alice menangis lebih dari sebelumnya. Putri saya masih kecil. Tapi dia tidak mau menelepon, dia kesakitan. Sepertinya putrimu tidak sepenting Richard. Atau apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda? Yu Tianle menunjukkan penampilan yang mengerikan. Jangan. Alice putus asa. Sayangnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya pergi. Yu Tianle tertawa ketika dia mendekati Emily. Emily bertekad bahwa ketika cakar Yu Tianle mendekat, dia mengertakkan gigi dan menumpahkan darah. Tidak, Emilia. Tidak. Alice berteriak. Dia tahu apa yang akan dilakukan Emily, karena dia baru saja melakukan hal yang sama. Anda Tianle menamparkan. Terkunci. Emily memiliki darah yang mengalir di mulutnya, kepalanya terkulai dan tidak bergerak, seolah-olah mati. Yu Tianle marah, sialan. Emily, aku minta maaf padamu, jangan takut, aku akan ikut denganmu, kata Alice putus asa, putrinya meninggal, apa yang dia lakukan hidup-hidup.